Oke, hai sahabat bosdirumah.com. Selamat datang di bosdirumah.com. Selamat datang entrepreneur yang siap menjadi bos di rumah ya. Jadi seperti yang saya janjikan sebelumnya, malam ini Mas Wahyu mau sharing tentang beberapa hal dari mulai peluang bisnis online sampai dengan cara untuk membuat website. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita lihat sebenarnya gimana sih peluang dari bisnis online saat ini. Karena kita lihat aja ya dari datanya langsung, faktanya di internet kayak gimana. Kita buka Google Trend. Lalu kemudian kita ketik bisnis online. Lalu kita lihat bagaimana trennya. Nah, ini trennya, lihat ya, dalam waktu 12 bulan terakhir di Indonesia trennya naik seperti ini. Kita perkecil sempit dalam 3 bulan terakhir. Nih teman-teman lihat ya, trennya naik setiap hari, banyak yang mencari bisnis online. Artinya peluang bisnis online itu makin hari makin besar, apalagi dalam keadaan sekarang ini yang sedang ada pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga nggak tahu tentang pandemi ini, nggak pasti banget kapan ini akan berakhir. Dan faktanya di lapangan juga sekarang lagi PHK besar-besaran, mungkin teman-teman bisa melihat banyak teman-teman, mungkin kerabat atau teman-teman di kantor yang mulai di PHK, akibat perusahaan sudah mulai tidak kuat untuk biaya kos perusahaan seperti itu. Dan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita survive di masa pandemi seperti ini. Dan karena itu Mas Wahyu melalui bosdirumah.com ini ingin membuka pandangan teman-teman tentang bisnis online. Kenapa sih kita perlu membangun website sesegera mungkin? Kenapa bukan jualan offline aja gitu ya? Jadi kadang-kadang ketika orang udah kepepet, misalnya di PHK, nanti dia baru mikir, aku mau jualan apa ya? Mau jualan apa? Padahal sebenarnya dia nggak punya pengalaman untuk berjualan, baik itu offline ataupun online. Nah, sekarang kita bandingin aja ya. Kita bandingin fakta di lapangan. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita bandingin aktualnya ya. Perbandingan antara toko online dan juga toko offline. Kenapa sih kita lebih baik untuk memulai bisnis dengan toko online? Yang pertama, jika kita menggunakan toko online website, yang pertama adalah modal memerlukan lebih kecil, karena kita hanya keluar untuk biaya hosting, domain, dan juga premis online seperti itu. Jika pemasaran pun bisa lebih luas, bisa lokal bahkan global. Kalau teman-teman pernah lihat acara Close the Door itu Deddy Corbuzier, di situ ada salah seorang yang menjual panci dan lipstick, bahkan dia bisa mencapai 2,5 M per hari profitnya hanya dengan online seperti itu. Selain itu juga keuntungan dari bisnis online itu bisa bebas pajak, dapat diotomatisasi secara pribadi. Yang penting karena mungkin bagi teman-teman, beberapa teman-teman yang masih bekerja mungkin berpikir gimana ya caranya saya bisa tetap bekerja dan menghasilkan sampingan dan dapat mengotomatisasi bisnis saya. Nah, dengan menggunakan website itulah jawabannya. Lalu kalian belajar nanti gimana cara untuk mengotomatisasi bisnis online teman-teman. Dan banyak keuntungan lain nggak bisa dijelaskan di sini ya. Sedangkan toko offline itu sebaliknya, modalnya besar, sewa tempat, listrik, air, gaji karyawan, dan lain-lain. Lalu ada jangkauan masalah sempit, karena biasanya toko offline itu kan posisinya kan tetap. Lalu pajak yang juga relatif lebih besar, sehingga mulai keuntungan. Dan juga membutuhkan sistem yang baik dan terkontrol, sehingga kita nggak ketipu gitu kan dengan karyawan kita nggak perlu mantengin mereka seperti itu. Nah, ini mungkin perbandingan cost atau biaya antara kita usaha online dan juga usaha secara offline.
Nah ini dia, kalau kita usaha melalui toko online membuat website, kita perlu 3 modal ini. Kita hanya perlu biaya hosting, biaya domain, biaya SSL. Bahkan pengalaman Mas Wahyu nih, saat ini Mas Wahyu itu pengeluaran per bulan hanya segini, hanya 53.946 per bulan atau 643.000 setahun. Seperti itu. Ini aktual teman-teman. Jadi nanti Mas Wahyu akan tunjukkan ke teman-teman bagian perhitungannya dan gimana cara untuk mendapatkan semua ini. Dan kalau kita bandingkan dengan toko offline, kita buka toko gitu ya, kita sewa tempat, bayar listrik per bulan, terus bayar biaya keamanan dan juga menggaji karyawan, itu per bulan aja kita bisa keluar kos sampai 1.250.000. Kalau kita hitung sampai setahun itu bisa 19 juta, bayangin. Dan ini pun profitnya juga kita belum tentu tahu seberapa gitu, apalagi kalau kita belum punya pengalaman untuk berjualan untuk offline ya seperti itu. Jadi otomatis dengan membuka toko online, membuat website itu lebih sangat-sangat ekonomis dibanding membuka toko offline. Tentu beberapa alasan kenapa kita lebih baik untuk membuat website segera mungkin. Saat ini juga, kenapa sih, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita bukan berjualan lewat marketplace aja ya, Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya misalnya. Nah, ini juga perlu kita bahas, kenapa sih bukan di marketplace itu. Yang pertama gini, kalau di marketplace, jadi pertama modal kita harus punya, karena ketika di marketplace kita perlu beli barang dulu, kita perlu stok barang dulu baru kita menjual ke customer. Artinya dana kita juga ditahan dulu. Ketika pembeli beli barang dari kita, beli produk dari kita, dana mereka ditahan oleh marketplace. Setelah barang kita sampai di customer, baru dana diberi ke kita. Karena itu kita butuh modal yang relatif besar. Sedangkan kalau website pribadi, kita bisa minta customer untuk mentransfer dulu biaya di produk yang kita tawarkan ke mereka, dan setelah itu baru kita kirim ke mereka. Jadi kita tidak perlu modal besar. Tadi kita hanya perlu modal hosting, modal domain, dan juga SSL seperti itu. Jadi dengan punya website pribadi dibanding marketplace, kita punya kendali yang ada di kita. Modal lebih kecil, risiko kerugian juga kecil karena konsumennya nakal. Lalu tingkat persaingan kecil karena di website kita lebih menunjukkan value. Kita berfokus kepada value yang bisa untuk customer kita. Lalu kita juga lebih mudah mendapatkan sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen. Dan kita lebih tampak profesional karena kita mengelola website sendiri. Jadi website ini lebih perusahaan bagi kita ya. Dan juga yang penting adalah website dapat diotomatisasi sesuai dengan keinginan kita. Nah seperti itu ya, kalau misalnya nanya kenapa sih nggak di marketplace aja, kenapa sih di website pribadi, seperti itu. Nah next, mungkin ada yang nanya juga gitu kan, banyak yang nanya, saya kan nggak berlatar belakang IT dan juga saya itu gaptek, apa iya saya bisa juga sukses itu untuk berbisnis online. Nah pengalaman pribadi saya sendiri, Mas Wahyu, jadi saya lulusan kimia gitu ya. Saya juga bekerja di perusahaan polimer. Saya berkecimpung di bidang research dan development untuk polimer. Tapi dalam waktu 1 bulan, bahkan kurang 1 bulan, saya bisa membuktikan sendiri kalau saya bisa menguasai semuanya. Dari mulai pembuatan website, mengotomatisasi bisnis lewat email marketing, lalu beriklan, mengedit, membuat YouTube channel, dan lain-lain. Itu bisa saya lakukan dan pelajari dalam kurang dari 1 bulan. Karena itu saya yakin kalau teman-teman saya bimbing dan belajar bareng dengan saya, teman juga akan bisa menguasai dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 1 bulan, seperti itu. Oke, jelas ya. Lalu mungkin teman-teman sekarang udah mulai tertarik dan berpikir gimana caranya saya untuk membuat website. Saya mau buat website tapi saya nggak tahu caranya gimana. Nah tenang aja. Jadi kalau teman-teman belum bisa buat website, dari bosdirmah.com kita udah siapkan berbagai macam ebook yang bisa teman-teman gunakan. Dan juga nanti juga ada video tutorial yang kita siapkan untuk membantu teman-teman membangun website teman-teman dari awal hingga menjadi profesional. Bahkan dari bosdirmah.com pun kita siap membantu teman-teman untuk membuat website dari awal, menginstalkan website teman-teman,
lalu memesan tema, memesan plugin, dan juga akan memberikan berbagai macam untuk teman-teman, dan itu semua gratis. Kita kasih ke teman-teman karena kita visi dari bosdirumah.com ini adalah untuk membantu Indonesia untuk memperbanyak jumlah entrepreneur, terutama di bidang online ini, agar Indonesia makin maju dan semua orang bisa menjadi bos di rumah bersama keluarga tanpa harus meninggalkan keluarga, seperti itu. Oke, ini jelas ya. Jadi sekarang kita lebih ke teknis untuk membuat website. Nah, yang penting pertama kali adalah teman-teman perlu tahu nih, ada istilah namanya hosting dan juga domain. Apa sih itu hosting sama domain? Jadi kalau kita ilustrasikan seperti teman-teman ya, hosting dan domain itu kayak gimana sih? Nah, jadi gini nih, teman-teman, ini ilustrasi apa itu hosting dan juga domain ya. Jadi hosting itu ibarat seperti rumah ya, banyak kamar, atau apartemen yang juga punya banyak kamar. Satu bangunan ini disebut hosting. Sedangkan domain itu adalah alamat dari rumah yang akan mengantarkan customer kita untuk datang ke rumah kita. Itu adalah domain, seperti itu. Sedangkan furnitur di dalam dari rumah ini adalah seperti dengan data. Nah, seperti itu, jelas ya. Jadi ilustrasi yang sederhana banget, jadi teman-teman bisa benar-benar paham secara sederhana apa itu hosting dan juga domain. Jadi penting banget kita punya bisnis, kita mesti punya bangunannya ibarat tempat offline gitu. Kita mesti punya hosting untuk menyimpan data-data kita, seperti itu. Oke, paham? Oke, selanjutnya gimana sih Mas Ayu cara kita untuk mendaftar hosting seperti itu? Sulit nggak sih cara mendaftar hosting? Enggak teman-teman. Jadi sebelum teman-teman saya jawab tentang gimana sih cara mendaftar hosting, pertama saya jelaskan teman-teman dulu hosting apa sih sebenarnya kita baik untuk dipilih gitu ya. Nah, jadi ada banyak kriteria nih. Apa sih kriteria hosting itu yang bagus gitu kan, sehingga kita benar-benar nggak salah pilih gitu ya. Nah, jadi untuk pemula seperti kita, dulu maksudnya juga pemula, jadi ketika memilih hosting ada berbagai faktor yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah uptime. Jadi uptime itu ibaratnya adalah berapa sih gitu kan, bagaimana pelayanan customer service ke kita gitu, apakah mereka selalu ready untuk kita gitu kan, pelayanan kita itu uptime. Hosting yang bagus adalah hosting yang servisnya itu 24 jam, seperti itu. Jadi kapanpun kita butuh, ketika servernya mati, ketika kita sedang buat website ada masalah, kita bisa menghubungi mereka. Jadi pertama adalah uptime ya. Yang kedua adalah upgrade gitu kan, kita bisa milih upgrade, kita mulai dari yang biasa hingga nanti kita bisa beli ke yang bentuknya VPS, private gitu ya. Kalau yang awal kita mungkin sifatnya yang shared hosting, jadi kita banyak hosting satu rumah itu dipakai banyak orang berarti gitu. Tapi dengan tetap kecepatan yang sesuai dengan standar gitu ya. Lalu ada lagi fitur add-on domain gitu kan. Kita bisa menambah domain di hosting itu, jadi satu hosting kita nggak hanya bisa menambah satu domain, tapi juga banyak domain sebenarnya. Kalau di Niaga Hoster, jadi kalau Mas Ayu itu langganan di Niaga Hoster, Niaga Hoster itu bisa dapat sampai 10 domain, bahkan lebih gitu ya. Dan juga selain itu ada garansi uang kembali, kalau kita nggak puas dalam 1 bulan, kita digaransi untuk dapat refund gitu ya. Nah, selain itu harga pertambah dan perpanjangan gitu ya. Kita perlu cermat nih gitu, karena kadang-kadang ketika harga perpanjangan nggak masuk akal gitu kan, kok jadi makin mahal banget gitu. Kecuali kalau harga pertama adalah harga diskon gitu ya, jadi ada promo dari provider hostingnya seperti itu. Dan juga kemudahan dalam kontrol panel, itu penting banget ya. Kalau kita biasa pakai cPanel, dan itu mudah banget, nanti ada tutorialnya. Dan terakhir pasti ada support 24 jam gitu ya, karena biar mempermudah kita untuk membangun website kita.
Oke, itu 7 faktor penting yang mesti kita pertimbangkan untuk memilih hosting. Nah, jadi Mas Wahyu, apa nih hosting yang direkomendasikan untuk dipakai untuk buat website? Nah, jadi dari sekian banyak hosting yang sudah Mas Wahyu coba, tapi Mas Wahyu nggak mau sebut merek ya. Jadi salah satu hosting di lokal Indonesia yang pelayanannya sangat bagus, responnya sangat cepat, dan juga kecepatan loadingnya itu sudah teruji, itu adalah Niaga Hoster. Nah, Mas Wahyu udah pakai Niaga Hoster ini udah berlangganan ya, karena lama. Keunggulannya jadi tadi uptime-nya yang bagus, nih datanya uptime-nya lebih dari 90% teman-teman ya. Dan juga page load time-nya juga cepat banget kan, loadingnya cepat maksudnya. Dan juga supportnya tuh baik nih, supportnya ketika kita ngirim chat ke customer service ini ke Hoster, mereka kan cepat banget buat respon kita, membantu kita menjawab pertanyaan kita seperti itu. Dan ini banyak juga keunggulan lainnya ya, ada banyak pilihan paket hosting, bahkan sekarang lagi diskon, nanti Mas tunjukin nanti pas diskonnya. Lalu juga ada panduan yang lengkap, mereka ada video tutorial dan juga ada e-booknya juga mereka ya. Mereka sangat serius mencegah serangan DDoS ya. Dan juga punya instant backup, dan juga punya garansi. Yang penting ini nih, garansi pengembalian uang atau refund selama 30 hari kalau teman-teman nggak puas, dengan gratis satu domain. Kalau sekarang dulu 2 domain, jadi satu domainnya itu yang nggak terlalu terkenal. Jadi misalnya dulu itu Mas Wahyu, jadi yang pertama domain .com, yang kedua domainnya .store misalnya gitu. Jadi yang satu nggak terkenal, jadi gratis. Kalau domain ini, domain.com ini mahal, harganya 145.000 harga pembelian untuk domain.com ya. Dan juga gratis migrasi hosting, dan juga kemudahan pengelolaan website dan cPanel seperti itu. Ada pun kekurangan juga, ada kelima ada kekurangan juga ya. Yang pertama paket bayi itu punya keterbatasan, karena itu kalau mau belajar, paket bayi itu kalau buat bisnis, Mas sarankan minimal paket personal atau juga menggunakan paket bisnis seperti itu. Dan juga kebijakan pembelian refund ini hanya berlaku untuk order akun pertama seperti itu ya. Itu kekurangannya. Nah, Mas Wahyu pakai paket personal. Nah, sekarang kita pelajari gimana sih caranya untuk berlangganan hosting seperti itu ya. Nah, di sini nanti Mas Wahyu nih akan sharing nih e-book panduan untuk berlangganan hosting kalau teman-teman mau mendaftar sendiri di Niaga Hoster gitu ya. Di sini lengkap banget, dan Mas Wahyu berikan panduan step by step, langkah demi langkahnya. Nih, banyak ya, jadi udah jelas tuh tampilannya sesuai sama ada di Niaga Hoster nanti Mas Wahyu kasih. Dari mulai sampai pembayaran gitu ya. Nah, dan teman-teman beruntung banget gitu kan, beruntung banget karena Mas sudah lama di Niaga Hoster. Jadi Mas Wahyu berusaha untuk negosiasi sama owner Niaga Hoster waktu itu. Negosiasi gimana caranya biar bisa dikasih harga yang bersaing gitu ya, yang murah ibaratnya kan, tapi tetap dapat speed yang cepat gitu, pelayanan yang bagus gitu. Dan akhirnya dikasih waktu itu, dan sampai saat ini karena udah berlangganan ya, jadi Mas Wahyu dikasih untuk menggunakan mendapatkan diskon 75% plus 5%, juga gratis domain 1 yaitu domain.com, dan juga gratis sertifikat SSL. Nah, jadi ke teman-teman kalau nanti juga mau dapat diskon yang besar, jadi kalau ini aktualnya ya, ini Mas Wahyu paket personal untuk 3 tahun. Itu kalau misalnya kita berlangganan 3 tahun dengan harga normal itu sampai 3.800.000 sekian. Tapi dengan menggunakan kupon ini, pos di rumah nih, jadi teman-teman bisa bayar bahkan sampai harga cuma 999.000 gitu ya, dengan memasukkan kode diskon tambahan ntar nih di kode kupon yang ada di kolom pembayaran seperti itu. Gunakan ini teman-teman ya, biar teman-teman juga lebih hemat. Bayangin 3 tahun teman-teman cuma keluar 999.000. Itu kalau dihitung per bulannya berarti berapa tuh? 999.282 dibagi 3 tahun dibagi 12 bulan. Nah, tuh teman-teman,
27.700 per bulannya. Udah hosting, udah domain, udah SSL certificate gitu ya. Apa tuh SSL certificate Mas Wahyu? Nah itu jadi ibarat seperti polisi online-nya gitu ya. Jadi gampangnya nanti ketika nanti teman buat, saya sering lihat tuh ketika online, ketika mengetik alamat ada yang HTTP gitu ya. Ada juga nanti yang HTTPS. Nah, jadi nanti ada yang gini nih HTTP, ada juga yang HTTPS. Nah, dengan menggunakan sertifikat SSL ini, teman-teman akan mendapatkan logo ini, label HTTPS, artinya secure, aman. Dan ini nanti fungsinya apa nanti untuk meningkatkan rating website teman-teman ketika dicari di mesin mencari seperti Google, dan juga membuat customer lebih aman karena ketika tanpa sertifikat SSL ini nanti website teman-teman akan muncul tuh tampilan ketika customer datang ke website teman-teman akan muncul tampilan website tidak aman gitu. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan proses order ataupun surfing di website ini seperti itu? Jadi sangat merugikan kalau misalnya customer melihat kalau website teman-teman gak aman sepertinya. Jadi saya sarankan pakai SSL, dan nanti Mas Wahyu juga akan menginstalkan SSL certificate kalau teman-teman memang mau diinstalkan oleh Mas Wahyu seperti itu. Nah jadi itu ya, jadi itu cara untuk beregistrasi hosting. Atau kalau teman-teman misalnya teman-teman mau gampang, simple banget, itu simple banget, nanti teman-teman cuma cukup kirim ke WhatsApp Mas Wahyu nih, nomornya 0838 055 057 dengan format nama lalu underscore registrasi hosting, kirim ke sini. Nanti Mas akan bantu teman-teman untuk mendaftar di hosting dengan harga yang sangat murah seperti itu. Oke, itu hosting dan domain ya. Nah untuk domain, jadi nanti teman-teman perlu memikirkan untuk domainnya aja gitu. Mau pakai domain apa nih? Nah, gimana cara kita milih domain? Nih, Mas Wahyu nih ngasih 12 tips cara milih domain yang tepat untuk website teman-teman. Gitu ya. Yang pertama, pastikan nama domain itu kreatif dan readable. Lalu pastikan bahwa domain Anda mudah diketik. Jadi biar jangan sampai nanti domain itu kodenya ada misalnya gini nanti kodenya. Sambal pedas 23.com. Nah kalau ini kan nanti buat customer teman-teman kasihan, ntar sambal pedas pakai S apa SZ apa ntar 23 itu apa nggak hafal. Nah beda kalau Mas Wahyu misalnya bikin domain Mas Wahyu kan Mas Wahyu buat nama perusahaannya, jadi Mas Wahyu buat bosdirumah.com seperti itu. Jadi ini gampang banget dihafal kan, kapan diketik itu kan. Jadi seperti ini teman-teman harus milih nama domain simple dan gampang diketik. Lalu pasti gunakan nama domainnya pendek, jangan panjang banget, nanti customer susah ngapal gitu kan jadi gak bisa branding nanti nama domain teman-teman. Lalu gunakan keyword yang berhubungan dengan keperluan Anda gitu kan. Jadi kalau misalnya teman jualan skrip singkong, ya berarti teman-teman bisa bikin nama domainnya misalnya kripiksingkongsuper.com kayak gitu misalnya ya. Jadi berhubungan sama produk boleh. Lalu pikir untuk jangka panjang, karena itu nanti kita butuh untuk brandable. Kita mau branding untuk jangka panjang. Kita kan gak mau bikin perusahaan untuk umur 1-2 hari, tapi kan untuk tahunan atau bahkan kalau bisa ratusan tahun, bisa turun ke keturunan kita gitu. Lalu pastikan target area Anda gitu kan. Jadi misalnya bimbel, bikin bimbel misalnya bimbel matematika depok.com. Jadi khusus untuk target area Depok aja misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Lalu gunakan domain yang mudah diingat. Dia mudah diketik. Riset dulu apa sih peluang online yang besar ya kan, misalnya sekarang lagi trennya tuh sekarang lagi bisnis kurma nih misalnya nih pas bulan puasa. Jadi nanti bisa tuh kurmaajwa.com gitu kan, atau misalnya kurmasukari.com gitu. Jadi tergantung sama pasar. Karena ini sekalian ya teman-teman mesti tahu banget gitu kan apa sih yang penting dalam dunia online digital marketing. Yang pertama target pasar. Ibaratnya percuma gitu kan teman-teman, ibaratnya mau mancing
teman-teman mau mancing ikan gitu kan, memancing ikan, tapi teman-teman bukan mancing di kolam ikan, tapi mancingnya itu di dalam ember kosong gitu. Ya buat apa gitu, gak ada ikannya, sama gitu kayak bisnis online. Jadi pastikan ada pasarnya dulu. Jadi kalau kita ngasih umpan apapun, pasti nanti pasar itu akan nyabet langsung umpan kita gitu kan. Nah, sama analogi kayak gitu ya. Lalu pastikan cek apakah nama domain Anda tersedia sosial media kayak gitu. Lalu hindari penggunaan angka dan hyphens gitu kan. Kayak misalnya gini, misalnya ya tadi, misalnya sambal terus kasih gini, strip pedas 23, terus kamu misalnya tanggal tahun lahir .com. Nah itu kan ngeribetin tuh gitu. Ini sangat tidak mudah diingat oleh customer kita, nggak boleh. Lalu gunakan extension domain yang tepat gitu kan. Saya sarankan banyak ya namanya domain itu ya, ada yang domainnya sifatnya nanti .com gitu kan, ada yang .xyz, ada yang .store, ada yang .online dan lain-lain gitu ya. Nah jadi ekstensi ini .com, itu mempengaruhi nanti kepercayaan customer. Nah orang Indonesia dan juga dunia itu masih terdoktrin kalau membuat website yang bagus itu adalah yang berekstensi ini .com teman ya, .com. Jadi pastikan teman-teman mungkin harus berinvestasi sedikit lebih mahal, tapi gainnya juga nanti akan lebih besar juga, profitnya dapat lebih besar juga karena banyak customer yang penting gitu ya. Lalu lindungilah dan bangun brand Anda gitu ya, penting banget nih bangun brand. Jadi pikirin teman-teman domain yang tepat, lo mau bikin usaha apa sekarang, tren apa yang lagi oke sekarang, atau mau bikin perusahaan apa gitu. Boleh juga nge-branding nama teman-teman, misalnya Mas Wahyu gitu. Misalnya Mas Wahyu mau bikin wahyuanmas.com, boleh kayak gitu ya. Lalu juga teman-teman ya. Oke, itu tentang domain. Sedangkan teman-teman pikir tentang domainnya apa yang mau dipakai untuk membuat website nanti. Lalu nah ini, jadi Mas Wahyu dengan berlangganan di Hoster itu akan mendapatkan diskon ini. Tapi ini dengan tadi ya kupon diskon yang Mas Wahyu tadi berikan. Tadi ya kupon diskon bos di rumah. Harus pakai ini biar dapat diskon 75 plus 5% ya teman-teman ya. Kita juga mendapatkan satu domain gratis.com dan juga gratis sertifikat SSL. Jadi bisa jadi HTTPS nanti ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau diinstalkan Mas Wahyu, insya Allah ada waktu untuk membantu teman-teman, diusahakan untuk membantu. Dan juga kalau ntar memang teman-teman mau masuk instalkan, nanti kan Mas Wahyu berikan banyak gratis nih. Banyak gratis ya. Yang pertama, masuk ke instalkan WordPress teman-teman. Itu kan gratis nih. Gratis. Lalu masuk ke instalkan plugin gratis ke teman-teman senilai 50.000, kan semacam jasa buat website ya. Biasanya segini jasanya. Yang termurah paling murah, tapi Mas Wahyu buat gratis ya teman-teman. Lalu masukkan instalkan tema yang responsif, karena masih responsif. Kalau responsif nanti gimana? Nanti ketika pengunjung terdatang, itu kan loadingnya nanti lambat, nanti customer pergi, jadi masalah kayak gitu. Lalu teman-teman juga akan masuk ke dalam grup premium gitu ya, dan bisa konsultasi ke Mas Wahyu seumur hidup lifetime, dan itu senilai dengan 300.000. Dan juga Mas Wahyu akan memberikan bonus ebook gratis ke teman-teman untuk buat website senilai 950.000, dan juga Mas Wahyu memberikan bonus nih, contoh apa nih, landing page dan juga sales page gratis nilai 350.000. Buat apa ntar nih teman-teman bisa buat pakai buat jualan, bisa nyontek langsung ya, bisa nyontek gimana sih landing page yang bagus ya, dan juga gimana sales page yang bagus yang bisa digunakan untuk memunculkan produk teman-teman seperti itu ya. Nah jadi kalau kita total nih bonusnya dari mulai kupon diskon gitu kan, gratis domain semuanya, itu kita hitung teman-teman bisa hemat sampai 4.875.000 teman-teman. Nah dan tapi ini Mas Wahyu hanya bisa berikan ini semua hanya untuk 20 orang pertama.
ya. Orang pertama. Karena itu, teman-teman yang memang berminat sesegera mungkin atau nanti sesuatu yang dibuat orang lain, kan ntar nyesel tuh, bisa harusnya bisa menghemat segini kan bayarnya jadi lebih mahal gitu kan. Jadi cuma bayar 900.000, teman-teman udah bisa punya website yang profesional gitu kan, nanti dibuatin nama Mas Wahyu seperti itu. Oke teman-teman, sekian sharing dari Mas Wahyu. Doa Mas Wahyu untuk teman-teman agar selalu sukses selalu, dan juga teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur yang sejati ya, bisa jadi bos di rumah, bisa mengotomatisasi bisnis teman-teman, dan juga bisa berkumpul bersama keluarga tanpa dengan keluarga di luar sana gitu ya. Oke, salam sukses, salam entrepreneur dari bosdirumah.com. See you.